Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Kamelia. Saya di sini akan menjelaskan tugas training hari ke-17 mengenai menyimak video BBB dan menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah metode pembelajaran membaca yang dirancang khusus untuk anak usia dini dengan pendekatan yang menyenangkan, interaktif, dan bebas paksaan, dengan tujuan utama menumbuhkan minat baca anak secara alami. Pertanyaan nomor 2, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang bermain baca-bacaan adalah kegiatan dengan membaca buku cerita, permainan tebak kata, atau merangkai puzzle huruf. Apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya untuk menumbuhkan minat baca anak dan minat belajar anak secara menyenangkan tanpa adanya paksaan. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Dilakukan kegiatan yang bermain baca-bacaan yang tidak terikat pada waktu tertentu dan merupakan metode pengajaran yang diterapkan sepanjang sesi belajar yang menyenangkan atau disebut dengan fun learning. Nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator untuk menumbuhkan minat baca dan belajar secara intrinsik yang tertanam dalam diri anak. Apa yang dilakukan? Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak sedang bermain baca-bacaan? Dengan melihat antusias dan kegembiraan pada anak dan inisiatif, apakah anak terlihat senang dalam memilih tiket baca-bacaan? Nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Awali dengan kegiatan baca-bacaan secara bersamaan terlebih dahulu dan melihat anak senang dan tertarik dengan proses bermain baca-bacaan, dan menyelingi dengan kegiatan lainnya seperti bermain modul dan lainnya. Apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Anak akan merasa terpaksa dalam bermain baca-bacaan sehingga minat baca anak tidak tumbuh dan merasa terpaksa. Dan yang kedua, mengenai tentang kegiatan teori jam bandul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jam bandul adalah metode yang sudah terstruktur, konsisten, dan membangun minat anak secara bertahap. Contohnya dengan mengenalkan huruf vokal, huruf konsonan, kalimat, dan kata-kata yang menyenangkan. Apa tujuan penerapan teori jam bandul? Untuk memastikan proses bimbingan minat belajar anak berjalan secara konsisten berkelanjutan dengan mendorong seluruh pihak yang terlibat seperti motivator, relawan, dan orang tua. Kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Saat anak sudah menunjukkan minat yang besar terhadap kegiatan belajar membaca yang menyenangkan dan ketika anak sudah berhasil menyelesaikan tahapan awal dan mulai belajar dengan metode yang menyenangkan. Bagaimana cara jika motivator tidak? Bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Motivator memulai dialog dengan anak. Motivator perlahan dan bertahap memperkenalkan sedikit materi baru yang anak sudah ketahui. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan jam bandul? Anak tidak akan merasa nyaman saat pendekatan dan anak merasa ada keterpaksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.